Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman sehat semua ya. Oke, kembali lagi bersama Pak Denny di pelajaran PAI. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kita langsung ya teman-teman ya. Simak penjelasan Bapak berikut ini. Nah, diceritakan setelah Nabi Ibrahim berdakwah di Babilonia, Nabi Ibrahim itu pergi ya teman-teman ya ke Mesir dulu gitu ya, berdakwah di Mesir beberapa waktu, kemudian lanjut ke Mekah teman-teman ya. Nah teman-teman, sebelum ke Mekah itu Nabi punya keinginan, punya keturunan gitu ya, punya anak laki-laki gitu ya. Beliau berdoa nih kepada Allah supaya Nabi diberi keturunan, karena udah lama menikah dengan Siti Hajar, belum punya anak ya teman-teman ya. Nah akhirnya berdoa, alhamdulillah Allah kasih anak teman-teman ya. Nah namanya adalah Nabi Ismail. Nah ketika itu Nabi Ibrahim dapat perintah untuk hijrah ke Mekah. Nah di saat Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar pindah ke Mekah, beliau diminta untuk membangun Ka'bah teman-teman ya. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail membangun Ka'bah gitu di Mekah, itu atas perintah Allah teman-teman. Jadi dibangunlah sebuah kiblat nantinya ya, sebagai tempat ibadah kita khususnya untuk umat Islam. Nah teman-teman, Ka'bah itu adanya di Masjidil Haram ya teman-teman ya, tempat biasa kita tiap tahunnya umat Islam mengadakan ibadah haji teman-teman. Nah berikutnya teman-teman, kita langsung ke pembahasan Nabi Ismail ya teman-teman ya. Pada saat Nabi Ismail masih kecil, beliau bersama ibunya, bersama Siti Hajar, tinggal di tempat yang sangat gersang teman-teman. Kok bisa ya tinggal di tempat gersang? Karena memang atas perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak istri serta anaknya itu untuk mencari tempat ya, tempat singgah untuk melanjutkan dakwahnya teman-teman ya. Tapi tempatnya ini jauh dari air teman-teman. Jadi sangat gersang lah ya, nggak ada air gitu ya. Nah akhirnya karena sudah ada persiapan sebelumnya, Nabi Ibrahim memberikan bekal banyak gitu ya untuk persediaan makan dan minum untuk keluarganya, untuk Nabi Ismail dan juga Siti Hajar. Ketika perbekalan sudah habis, nah Siti Hajar akhirnya merasa kebingungan ya kan. Karena apa? Ketika itu Nabi Ismail kehausan teman-teman ya kan, namanya di padang gersang, Nabi Ismail kehausan, perlu minum. Akhirnya dicarikanlah oleh Siti Hajar ya air di tempat gersang tersebut gitu kan. Beliau ke Bukit Sofa dulu teman-teman, ke Bukit Sofa beliau mencari air. Berikutnya masih belum ketemu juga kan, akhirnya lari lagi gitu ya ke Bukit Marwah. Terus begitu ya, bolak-balik sebanyak 7 kali teman-teman. Sebanyak 7 kali beliau mencari air ya untuk Nabi Ismail. Nah akhirnya karena Allah melihat usaha dari Siti Hajar, Allah mengutus malaikat Jibril untuk membantu Siti Hajar mencari air ya. Akhirnya didekatkanlah itu sayap malaikat Jibril ke arah kaki Nabi Ismail ya teman-teman ya. Dikipaskanlah itu sayapnya. Nabi Ismail mengetuk-ngetuk kakinya sebanyak 7 kali ya teman-teman kalau nggak salah ya. Jadi kaki-kaki kecilnya Nabi Ismail itu mengetuk-ngetuk tanah, akhirnya keluarlah air teman-teman. Air. Nah air itu yang disebut dengan air Zam-Zam ya, karena pada saat peristiwa itu Siti Hajar
mengatakan zam-zam, zam-zam, kumpul. Nah, airnya kumpul menjadi banyak ya teman-teman ya, itu airnya jadi banyak dan akhirnya bisa jadi sumber mata air di tempat gesang tersebut. Nah, jadi begitu teman-teman tentang kisah daerah Mekah yang dulunya itu sangat gersang dan akhirnya sampai sekarang kita rasakan ya teman-teman ya, tiap kalau pergi haji teman-teman bisa merasakan air zam-zam tersebut ya. Nah teman-teman, ketika Nabi Ismail beranjak remaja, Nabi Ismail dapat kabar dari orang tuanya ya, dari bapaknya Nabi Ibrahim mengatakan bahwa ada perintah untuk menyembelih beliau ya, menyembelih anaknya gitu ya. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya bernama Nabi Ismail lewat mimpi ya teman-teman ya waktu itu ya. Beliau bertanya kepada anaknya, bagaimana nih, saya dapat perintah untuk menyembelih engkau wahai Ismail. Kata Nabi Ismail, ya silakan saja kalau memang itu perintah dari Allah gitu ya. Akhirnya diajaklah Nabi Ismail ke suatu tempat untuk disembelih. Sangat taat sekali teman-teman ya Nabi Ibrahim kepada Allah gitu ya, mengikuti semua perintahnya dari mulai belum punya anak, akhirnya punya anak, ternyata harus disembelih. Tapi itu tadi teman-teman, Allah hanya menguji Nabi Ibrahim ya. Akhirnya saat ingin disembelih, Nabi Ismail diganti dengan seekor kambing teman-teman. Jadi tidak jadi itu disembelih ya Nabi Ismailnya, karena Allah sudah menerima ibadahnya Nabi Ibrahim. Jadi Allah sendiri yang melarang Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, akhirnya digantikan dengan seekor kambing ya teman-teman. Nah kegiatan tersebut disebut dengan pengorbanan teman-teman ya, atau Idul Kurban. Nah teman-teman, disitulah kegiatan kita ketika setelah sholat Idul Adha ya teman-teman, yaitu menyembelih hewan kurban teman-teman ya. Dilaksanakannya kapan? Dilaksanakannya itu di tanggal 10 Zulhijjah ya, seperti itu. Nah teman-teman, tadi kisah Nabi Ismail ya menjadi pembelajaran juga buat kita ya teman-teman ya. Karena apa? Di situ Allah menguji keimanan seseorang dari berbagai cara. Nah termasuk tadi barusan teman-teman ya, Nabi Ismail dapat ujian dari Allah itu untuk ikhlas ketika mau disembelih ya teman-teman ya. Nah itulah yang dibilang perlu pengorbanan teman-teman, karena Allah akan melihat nih seberapa besar pengorbanan kita sebagai umat Islam terhadap agama kita ya teman-teman ya, ibadah kita gitu. Seandainya kita memang disuruh zakat, ya keluarkanlah zakat, jangan nggak bayar zakat gitu ya teman-teman ya. Ketika disuruh puasa, ya kita berpuasa. Jadi apapun perintah yang Allah berikan ke kita harus laksanakan dengan baik teman-teman, begitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, begitu saja pembelajaran PAI kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.